Kita itu ingin dipulangkan atau dikembalikan kembali sesuai dengan gambar dan fitrah kita. Makanya kalau orang pengen kembali kepada fitrahnya, ya harus mirip dengan Yesus. Jangan mirip sama Adolf Hitler. Jangan mirip sama yang lain-lain. Saya nggak sebutin namanya, nanti sebutin namanya nanti penistaan agama. Bahkan ya kalau muslim naik ke sini, dia udah ngakuin kok. Dia ngakuin dengan besar hati bahwasanya Nabi Muhammad menurut dia berbuat dosa, berbuat kesalahan. Nah, apakah yang berdosa dan berbuat kesalahan patut kita jadikan contoh? Coba. Kan tidak. Orang dia saja berbuat dosa, berbuat kesalahan, masa mau kita contoh? Ya jangan dicontoh. Yang harus dicontoh itu adalah yang tidak berbuat dosa dan tidak berbuat kesalahan. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Sang Mesias, Yesus Hamasyah. Atau kalau kalian senang pakai bahasa Islam, Yesus Al-Masih. Itu yang saya sampaikan kepada kalian. Apa yang menjadi keberatan di hatimu, wahai saudara-saudaraku umat muslim, untuk menerima Yesus Al-Masih tersebut sebagai junjungan dan suri tauladanmu? Kenapa kamu malah meneladani sesuatu yang, kalau saya ngomong nanti penistaan agama lagi? Ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada Cenani. Ya, silakan Cenani. Nyalakan kamera dulu. Shalom medis. Halo Cek Nani, saya mau tanya dulu Cek Nani, Kristen ya? Ya, Kristen. Cantik pasti Kristen. Gimana Cek? Ini pendapatku ya. Statementmu itu kan yang banyak yang kontroversial. Itu ya. Bagi aku justru bagus banget. Ini pengalamanku sendiri. Dengan hal begitu, kita itu akan mencari kebenarannya. Dengan belajar lebih. Tidak hanya menerima apa yang orang katakan aja. Bahkan kita akan lebih membuka Alkitab lagi. Ya. Itu. Jadi kalau ada yang bilang jangan membahas Kristiani, tidak, bahas saja. Karena apa? Bukan hanya orang muslim yang perlu pintar, tapi kita, orang Kristiani itu perlu banget untuk pengetahuan supaya kita tuh cerdas. Itu. Dan aku lihat ngikuti Edi selama 1 tahun ini, luar biasa. Mantap ya. Mentalnya luar biasa. Aku bilang apa? Sabar banget. Ya. Menghadapi caci maki, hujatan apa, sabar. Kalau aku pribadi seperti itu, udah gemes, udah nggak bisa. Tapi aku lihat kamu luar biasa. Oke. Melayani Tuhan Yesus terus, berkatmu melimpah, segala sesuatu yang engkau harapkan, yang diambil oleh si iblis akan dilimpah-limpahkan Tuhan Yesus berlipat kali ganda. Terima kasih. Dan pengharapanku untuk rumah apologet, aku mengharapkan Edis ada pengajaran, ya entah yang mengajar Edis atau siapa teman-teman yang ada talent untuk mengajar Kristiani. Jujur ya, dengan aku dengerin kamu, itu aku buka Alkitab lagi, lebih mendalam lagi, dan baru mengetahui apa arti Allah dan Tuhan sebetulnya. Mantap. Gitu. Karena di gereja kita
nggak pernah dijelasin gitu loh. Meskipun di pengajaran ya, cuman Tuhan aja. Makanya banyak orang yang shock dengar kalau Tuhan punya Tuhan. Tapi dengan membaca lagi secara logika, itu masuk akal banget. Karena kita sendiri orang Kristen, aku menyadari. Karena kita tuh mungkin ada yang terlalu profetik, jadi menerima segala sesuatu itu nggak pakai logika, gitu loh. Padahal kita ini diberi akal budi untuk berpikir. Nah itu teman-teman Kristiani, harapanku juga baca Alkitab itu juga dipakai logika. Jangan cuman terima mentah. Iya, jadi kadang-kadang begini Cen ini. Kita ini kan karena tinggal di Indonesia, jadi memang pengaruh Islam kepada kekristenan itu ada. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang ada di Islam itu masuk ke Kristen. Contoh misalnya gini, kalau di Islam mereka baca kitab suci itu banyak yang membaca itu bukan dia itu mau memahami, tetapi untuk mencari amal begitu. Nah kadang-kadang kebiasaan yang seperti itu juga masuk ke Kristen. Jadi orang Kristen buka Alkitab, saya baca dulu lah nanti biar pahala. Nah itu juga nggak boleh. Makanya kita membaca Alkitab itu supaya kita menangkap isi yang ingin disampaikan kepada kita. Bukan dibaca terus dapat pahala, dapat amal seperti tetangga sebelah. Ya, silakan, Nani. Ya, betul. Jadi kadang itu kita tuh baca Alkitab memang ada yang nggak mengerti, ada yang kita ngerti. Cuman dengan hal kayak seperti Edis ngomong, menyatakan sesuatu hal yang membuat kita itu kaget, itu jangan asal respon marah, benci, itu sebetulnya bukan karakter kita. Tapi carilah tahu apa sebetulnya, itu loh. Jadi respon kita itu perlu banget. Jadi jangan asal orang ngomong apa dianggap jelek. Coba diteliti lagi, dibuka lagi. Gitu. Oke, Cen ini itu saja biar kita berikan kesempatan juga kepada yang lain. Iya. Oke. God bless. God bless. Tuhan Yesus berkati ya. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah lama nonton saya berharap sebenarnya teman-teman itu naik tingkat begitu ya. Jangan di situ-situ terus membaca Bible seperti membaca, oh ini berasal dari Indonesia kitab ini. Jangan. Jadi teman-teman gini ya. Poin pertama yang harus kalian tahu bahwa Alkitab kita itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Itu dulu yang harus kalian paham. Alkitab kita itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika kita membaca, kita itu harus membuat pikiran kita ngerti dulu sebenarnya pada waktu itu apa yang terjadi di dalam latar belakang penulisan kitab tersebut. Kemudian dalam bahasa apa? Hukum-hukum yang berlaku pada waktu itu apa? Makanya ketika kita membaca Alkitab kita tidak bisa melepaskan akar Ibrani. Jadi pengertian yang Hebrew, itu pengertian yang Ibrani itu harus Anda ngerti dulu. Jadi Anda harus ngerti bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi mereka itu sedang menanti-nantikan yang namanya Sang Mesias, the Messiah, itu Sang Mesias, Sang Pembebas. Jadi ada banyak Mesias-Mesias palsu pada waktu itu. Dan kalau teman-teman tahu jumlah Mesias-Mesias palsu itu nggak kehitung saking banyaknya. Besok si Udin ngaku Mesias, ngaku Mesias, si Tono ngaku Mesias. Jadi sepanjang sejarah Yahudi, apalagi ketika mereka dikuasai oleh penjajah, mereka itu banyak Mesias-Mesias palsu yang muncul. Makanya kalian harus memahami konteks tersebut.
Nah, sang Hamasiyah itu, sang Mesias itu, Hamasiyah itu, mereka panggil Hamasiyah itu juga dengan kata-kata Adon, Adoni. Apa Adoni itu? Adoni itu maksudnya adalah Gusti, Tuan atau Tuhan. Seperti itu yang harus kalian pahami dulu. Biar kalian tidak pusing waktu baca Bible. Debat kusir terus seperti apa yang orang-orang Islam itu keluhkan setiap hari. Seperti itu ya. Karena banyak juga orang Islam itu nggak ngerti gitu. Rob itu apa gitu. Tapi nanti kita balik lagi ke sana, itu tema basi udah. Gitu ya. Oke, kita kasih naik ada Miftahul Huda. Ya, silakan Miftahul Huda. Iya, halo. Ya, Miftahul Huda, ini Muslim ya Anda ya. Teman-teman, Muslim. saya sangat gembira sekali ya teman-teman ya, sudah dikasih Astor. Nah, Astor bacanya dari sini ya, Astor. Nah. Baru aja saya ngomong kalau tahun baru makan Astor ya, langsung dapat Astor betulan. Dari mana nih Astornya ini, sebentar. Oh, Indonesia. Bentar, saya ini dulu. Satu lagi dari Mayora. Oh, Mayora, teman-teman. Miftahul Huda, nyalakan kamera Anda. Silakan. Silakan, Miftahul Huda. Sebentar. Kemana kamu, Miftahul Huda? Ya, sebentar. Silakan, nyalakan kamera dulu. Nyalakan kamera ya. Saya ini kan dari sini ya, saya bantu dari sini ya. Nah, itu silakan. Labelnya halal atau haram? Bentar. Ya, sudah. Mana nih? Gak ada labelnya ini. Halal. Ya, Miftahul Huda, silakan. Anda mau menyampaikan apa ini, Bang? Saya selama diskusi di 2025, apa nih kesan Anda? Kemudian apa pesan Anda untuk 2026? Silakan. Yesus kok makan babi? Kan di Bible aja nggak ada tuh. Yesus, ayat tentang Yesus makan babi itu gimana? Katanya Oton Ditanya pengikut pesannya apa? ajaran. Yesus kok makan babi? Ya. Nah, Ya kesannya ya. Bang, coba Bang, coba ya, ngerti dulu Bang, coba cerna dulu. Iya, Kayaknya coba. kalian ini kebanyakan kursus bahasa Oh, kesannya gitu, Bang. bahasa Indonesia. Kesannya gitu loh. Bang, abang nonton saya di 2025 itu apakah cuma sekali atau udah berkali-kali? Ya nggak cuma sekali, cuman pernah gitu. Kesan Anda apa nih waktu nonton saya di 2025? Kesannya kok beda, apa bisa membingungkan Oton yang lain. Kesannya Kok bisa. katanya diprotes, kok bisa terus bilang Yesus punya Tuhan. Oh, berarti Anda nggak nonton. Lainnya kan gitu. Kan Gini. penilaian Oton yang lain kan gitu. Iya, Terus ada gini. kok gimana? Nih, jawaban saya simpel. Jawaban saya simpel. Di profil saya ini ada link YouTube saya. Jadi silakan mampir ke YouTube saya. Nah, tonton lagi nih. Nah, terus pesan Anda apa ini? Pesan Anda di 2026 ini kira-kira gimana? Tapi gimana Anda mau ngasih pesan? Anda saja tidak normal. Oh iya. Iya, semoga makin banyak aja yang jadi mualaf. Oke, baik. Ini bagus nih, Bang. Bagus nih, Bang. Bang, kalau misalnya nih dengan saya berbicara seperti ini makin banyak yang mualaf, kira-kira Bang, cocok nggak siaran saya ini dipasang di masjid pakai toa?
Ya nggak pantas nggak cocok. Katanya gara-gara Edis TV banyak yang mualaf. Terus saya suruh nyiarkan di YouTube pada nggak mau. Aduh. Oke lah Bang ya. Saya rasa seperti itu dulu. Nggak, ya Nanti kita tadi lanjut lagi ya gimana? Bang ya. Boleh naik lagi Tadi besok kan Pak. makan Tapi babi, agak Bang. normal dikit. Ini gimana sih balikin ini biar kameranya mirror your video. Coba saya balikin lagi. Bukan iklan ya teman-teman ya. Kebalik nggak ini? Astor wafer stick langsung datang. Bentar kita lihat dulu. Oh iya. Satu lagi. Satu lagi dari Mayora. Kalian tidak tahu betapa saya itu sangat merindukan yang namanya yang begini-begini nih ya. Kalau kita di Konoha ini kayak begini tinggal beli aja ke tetangga sebelah, kasih duit 10.000 udah beli. Kalian tahu nggak perjuangannya ini? Dia harus melewati gunung, lewati lembah, lewati samudra, teman-teman. Nah, setelah sampai sini harganya 1.000 kali lipat. Itulah teman-teman. Jadi saya tahu. Banyak di antara teman-teman itu yang melihat saya itu sebelah mata. Nah, jadi sambil ngelihat dia sambil matanya satu berkedip. Kalian itu harus tahu bahwasanya negeri yang paling indah, negeri yang paling enak itu adalah negeri Indonesia. Biar teman-teman tahu. Cuman kekurangannya cuman satu saja sih Indonesia itu ya. Kekurangannya itu ya semeraut dan polusi seperti itu. Tapi lain-lainnya enak kok ya. Sama itulah kadrun-kadrun yang perlu dikurangin. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian di sini biar kalian tahu ya. Kalian mau beli saja, mau beli apa? Misalnya kalian perlu saya mau cari ikan teri. Teman-teman, kalian mau beli ikan teri, kalian harus masuk jalan tol, kalian harus lewati gunung dan lewati lembah. Begitu ikan teri yang kalian beli 10.000 udah dapat banyak, di sini kalian harus beli 300.000. Teman-teman sadis, biar teman-teman tahu sadis. Jadi kurang apa lagi teman-teman? Jadi kalian itu janganlah memandang saya sebelah mata. Ya. Kadang-kadang saya itu kalau teman-teman mau megang barang, biar teman-teman tahu ya, saya megang barang ya, saya lihat harganya. Ini di Indonesia ini 15.000, di sini jadi 200.000. Kalau misalnya teman-teman lapar, pengen makan rendang, ya rendang itu berapa sih palingan 16.000 kan kalau makan rendang 16.000 17.000 kita kalau makan sekali makan. Kalian makan rendang di sini 300.000. Jadi kalian jangan bilang, Syuhanu nggak enak, teman-teman nggak enak. Nggak enak, betul. Jadi nampaknya itu kayak kok gini banget ya gitu loh. Kopinya nggak beda, sapinya sama. Bahkan bumbunya itu lebih ori, tentu lebih ori Indonesia. Buatan Uni sama Uda. Kalian tak tahu betapa enaknya rendang. Jadi teman-teman sekalian, janganlah kalian melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang tidak utuh ya. Jadi banyak saya lihat, saya merasakan orang-orang begitu ya, ngelihat
Edis TV itu dia di sana, dia begini, dia bisa itu, bisa ini. Aduh, kalian teman-teman, terlalu kalian kalau ngomong. Ya. Sedih, teman-teman, sedih ya. Kalau teman-teman beli pete ya, pete itu mungkin nggak tahu ya, pete itu mungkin karena saya nggak pernah ke pasar ya beli pete. Berapa teman-teman harga pete satu batang itu? Berapa kira-kira? Paling 2.000. Di sini. Pete itu teman-teman kalau kita beli itu satu bungkus itu di sini itu harganya udah 150.000. Meninggal. Teman-teman susah. Bayangkan itu dari 3.000 taruhlah 10.000 jadi 150.000. Apa enggak udah 15 kali lipat? Sulit kan? Makanya teman-teman kalau kalian mengatakan sesuatu, wah si Edis begini-begini, salah kalian. Udah enak kalian di situ, gitu teman-teman. Nah, jadi puji Tuhan teman-teman ya, hadiah kado tahun baru dapat Astor. Nah, jadi kita bisa menikmati Astor nih. Nah, kangen. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Bintang Feni Frika. Feni Frika. Halo Bintang Feni Frika. Halo. Halo. Halo, sorry sebentar. Aku nggak tahu kalau aku dinaikin. Bentar aku nyalain kamera. Udah hampir jam 12 malam ya teman-teman ya. Halo. Salam, halo. Kristen ya. Salam, akhirnya dinaikin juga. Bentar. Telupinoyan. Selamat Tahun baru. tahun baru. Selamat tahun baru. Happy New Year, sir. Selamat tahun baru. Kalau begitu rumahnya kayaknya tinggal di mana, Kak? Kita dari Belanda. Oh, dari Belanda. Saya Iya. itu juga di Belanda. Saya tinggalnya di Doetinchem. Jauh dari sini. Ya, Doetinchem. Aku dekat kurang lebih 20 menit dari Schiphol. Oh, udah Cipol. Oke. Gimana tahun baru di Amerika, enak ya, rame? Ya kalau dibandingin dari Indonesia jauh lah, Kak. Di sini tuh banyak orang. Saya juga pertama waktu ke sini, saya bilang begini, ini kok hutan? Sama. Ini hutan. Jadi memang teman-teman kaget saya. Kenapa? Karena di sini itu kalau dibandingin dengan Indonesia, ini kayak tinggal di puncak gunung, di hutan begitu kalau di Indonesia. Karena malam saja itu gelapnya setengah mati. Itu nggak ada lampu-lampu. Dan penduduknya ya kalau dibandingkan ya sepi kalau dibandingkan Indonesia, jauh banget. Iyalah, sama di sini juga begitu. Udah gitu kalau kemana-mana di sini, kalau ke rumah teman juga harus janjian, telepon, nggak bisa sembarangan. Ya. Aku sebentar lagi baru makan malam, jadi agak-agak mulut, agak-agak menyong-menyong. Di sana ada Astor? Aku baru pulang dari Indonesia. Adanya di Oriental, memang ada. Oh, di Di Oriental. toko Cina ada. Gitu. Ini juga Boleh kayaknya aku- di toko Filipina kayaknya ada nih. Oh, toko. Aku baru pulang dari Indonesia kemarin. Kebetulan gitulah, ada acara keluarga. Gimana kabar Indonesia, Kak? Baik. Aduh, di Indonesia apa-apa mahal. Hah? Mahal, panas, apa-apa mahal sekarang. Tapi saya bingung di Indonesia ya. Orang Indonesia tuh semahal apapun mereka beli.
Terus terang, ngantrinya panjang. Aku mau beli mikir 100 kali. Gitu, karena kalau kita kan sama saudara, kita kan kalau pergi kan sama saudara, kenapa aku pikir 100 kali? Karena aku nggak bisa beli sendiri. Kalau aku beli pasti keluarga aku harus aku beliin, makanya aku bilang aku mikir 100 kali. Gitu, bukannya pelit, tetap aku beliin, cuman ya aku lihat juga kan standar keuangan, karena kan kita kan ke Indonesia bukan 1 hari, istilahnya ya, gitu. Tapi Indonesia itu maju jalan di Jakarta terutama, aku kan di Jakarta lebih banyak. Udah banyak kemajuan, jalanan udah mulai lancar, Udah mulai bersih ya, nggak kotor lagi. udah mulai bersih lah, udah mulai tertib. Cuman kalau di bandara ya domestik ini saya bingungnya nih, nggak tahu apa toilet laki-laki juga begitu, di toilet perempuan sepertinya mereka ini selalu merendahkan orang yang kerja di toilet. Jadi mereka itu padahal di toilet tinggal dipencet air, mereka nggak mau pencet air, tinggal dipencet, mereka cuma keluar. Di situ saya marah-marah sama orang Indonesia. Saya bilang ini, kalian ini sombong, baru penerbangan domestik aja, kalian tidak menghargai orang. Di toilet bukannya tinggal dipencet, mereka nggak mau pencet. Ngerti kan maksud saya kan? Ya. Di luar negeri, kita di tempat kerja aja, teman masuk dilihat, kita dipanggil lagi, bersihin dulu, bersihin gitu. Benar-benar sombongnya orang Indonesia ini, baru naik pesawat domestik aja udah begitu. Ya, jadi teman-teman ya, hargai teman-teman orang yang bekerja, apalagi teman-teman dia kerjanya jadi mungkin office boy atau apa begitu ya, yang bersih. Kalau nggak ada mereka teman-teman, ya ribet juga ya teman-temannya. Jadi teman-teman kalau ke toilet apa sih susahnya, tinggal pencet flash begitu ya, seperti itu. Dan jangan heran kemana-mana gitu ya. Benar. Tapi gimana ini kalau misalnya, tapi nanti kalau ngomong nanti penistaan agama lagi nih, karena ada gitu yang ngomong kalau kencingnya nggak boleh berdiri gitu, harus jongkok gitu. Tapi kan ini toilet perempuan loh. Iya, iya. Ngomong-ngomong jam berapa di sana ini Kak? Jam 6 kurang seperempat. Jam 6 kurang seperempat. Oh. 6 jam lebih lambat dari Indonesia. Lambat. Ya. Di sana berapa jam sih perbedaan dari Indonesia? Di sana berapa jam perbedaan Indonesia? Bukan jam lagi, udah beda hari. 15 jam bedanya. 15 jam ya? 15 jam. Beda 15 jam dan beda hari. Jadi sekarang di sana tanggal 1 kan? Ya, tanggal 1. Di sini juga tanggal 1. Ya, tapi di sini tanggal 1-nya baru tanggal 1 pagi. Kalau ini bentar lagi di Indonesia udah tanggal 2 ini. Bentar lagi udah tanggal 2. Oh iya ya. Oh gitu. Bisa disuapinin. Oke lah ya Kak ya. Berikan kesempatan ya. Terima kasih ya Didit. Bentar aku screenshot dulu. Oke. Oke, terima kasih God Bintang. bless you. Bye. Sama-sama, bye. Ya, teman-teman sekalian, nampaknya kita hari ini sampai ke penghujung acara kita ya teman-teman ya. Teman-teman, saya rasa untuk ucapan selamat Natal dan Tahun Barunya kita sudah cukup. Kita mulai besok, jika Tuhan izinkan, akan kembali diskusi lagi seperti biasanya dengan adanya perubahan-perubahan tertentu. Saya berharap sih sebenarnya, saya itu pengen teman-teman, bahkan sejak 2025 saya pengen diskusi itu yang sehat begitu. Jadi nggak ada saling maki-makian, saling hujat-hujatan, apalagi sampai ngancam-ngancam dan lain sebagainya. Kita ini hanya sekedar diskusi. Kita ini beda pendapat loh. Dan beda pendapat itu harus kita didiskusikan, dan nggak harus beda pendapat itu menjadi media kita saling menyerang. Nggak bisa teman-teman. Saling menyerang fisik ya. Kalau saling menyerang pengetahuan nggak apa-apa. Tapi jangan saling menyerang fisik. Apalagi ngancam dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Karena kita berkaca dari para pendahulu kita ya.
baik yang dari Islam, baik yang dari Kristen, kita lihat bahwa sejarah agama Islam dan Kristen di masa lalu nih ya, pengikut para penganut-penganutnya itu, kita harus jujur mengakui memang kelam. Bagaimana perbedaan pendapat itu menimbulkan saling pertumpahan darah. Bagaimana di abad pertengahan ya, di Eropa bagaimana terjadi pertikaian dan pertumpahan darah antar sesama Kristen. Bagaimana di Timur Tengah sampai detik ini di Timur Tengah itu orang cuman beda ini saja, itu sama-sama satu mazhab aja beda ini udah bom-boman. Ini yang saya suarakan gitu loh. Kita itu beda pendapat, maka kita itu harus mendiskusikan supaya apa? Supaya apakah yang kamu bilang yang benar atau yang saya bilang? Hanya sekedar itu gitu loh. Nggak harus kita itu sampai tumpah-tumpahan darah segala macam. Maki-makian, hujat-hujatan nggak harus, teman-teman. Ya, masalah kunut dan tidak kunut itu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Gitu loh ya. Jadi itu semua kembali kepada pemirsa nanti bagaimana, apakah yang dikatakan si A atau si B yang benar itu. Kalian sendirilah yang menyimpulkan ya, seperti itu. Nah, teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026 bagi semua pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman berada. Jikalau saya, Edis TV atau Edis Ida Putar, memiliki kesalahan tutur kata ataupun tingkah pola yang menyebalkan, kemudian membuat Anda merasa sakit hati, dari hati yang paling dalam saya Edis TV memohon maaf. Semoga teman-teman tidak membawa-bawa rasa sakit itu yang negatif itu ke tahun 2026. Seperti berlalunya tahun 2025, kiranya berlalu pula lah apa yang jelek-jelek tersebut, dan kita mulai 2026 ini dengan yang baru. Amin, 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 amin ya. Teman-teman, terima kasih teman-teman yang telah memberikan support dan dukungannya. Yang ini saya tidak siarkan di YouTube karena belum diskusi secara normal. Jadi nanti kita akan mulai lagi diskusi selanjutnya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa. Selamat malam. Selamat